Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita dapat kembali lagi untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari ini mari kita akan belajar suatu kisah yang dimana Tuhan terus menolong, memelihara, bahkan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Walaupun sehari demi seharinya mereka terus berkeluh kesah, bahkan mereka selalu bersungut-sungut di dalam Tuhan. Kita tahu bersama, mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan sudah bisa menebak ini kisah tentang apa. Nah, puji Tuhan, kita langsung buka saja di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga ini. Ini adalah bagian dari ke-10 firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan, bahkan Tuhan tulis di loh batu. Di dua loh batu yang ketika Musa datang berhadapan di Gunung Sinai dengan Tuhan. Tuhan menuliskan ke-10 firman ini, dan di salah satunya ada firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tahu kitab Keluaran adalah kitab yang dimana bangsa Israel, menceritakan bangsa Israel itu telah Tuhan bawa keluar dari perbudakan yang ada di tanah Mesir. Dan kalau kita boleh melihat ke belakang sebentar, di mana bangsa Israel ketika mereka berada di dalam perbudakan atau di tanah Mesir, banyak hal-hal yang menjadi keluh kesah mereka, yang dimana ketika mereka berkeluh kesah, Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi seruan dan menjadi seruan bahkan teriakan mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan telah mendengar seruan bangsa Israel, Tuhan membawa mereka keluar. Dan setelah mereka diperhadapkan dengan kasih Tuhan, dengan setiap apa yang Tuhan lakukan di dalam mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata keluh kesah dari bangsa Israel ini tidak cukup sampai di Mesir saja. Dan kalau kita boleh melihat di sepanjang perjalanan, di sepanjang ayat yang telah kita baca mungkin sebelum-sebelumnya di kitab Kejadian bahkan sampai Keluaran, bangsa Israel tidak pernah berhenti dari yang namanya keluh kesah. Nah, kalau boleh kita melihat kenapa mereka bisa sampai seperti itu. Yang pertama, mereka tidak mau mensyukuri apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Kalau mereka mungkin pada waktu di perbudakan, mereka makanannya enak, namun mereka tersiksa di dalam setiap pekerjaan mereka. Namun ketika Tuhan bawa mereka keluar, makanan mereka yang mereka ini sungut-sungutkan, makanya banyak hal yang mereka minta kepada Tuhan. Baik itu makanan lah, bahkan minuman lah, bahkan hal-hal yang lain. Nah, saat pagi hari ini saya mau berbicara tentang di ayat 3 ini, berbicara tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudaraku yang terkasih, di dalam ke-10 firman, kenapa ayat ini menjadi hal yang pertama, hal yang paling diutamakan oleh Tuhan? Kalau kita boleh menggambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata ketika kita mempunyai hal atau mempunyai kesibukan atau mempunyai suatu hobi yang lebih bahkan yang sering kita utamakan, yang sering kita lakukan melebihi saat kita memuji Tuhan, ternyata itu adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara, jangan ada padamu Allah lain. Allah di sini berbicara tentang huruf kecil yang berarti bukan menuju kepada Allah yang selalu kita sembah, tapi ini kepada hal-hal yang berbau tentang berhala. Saudaraku yang terkasih, kenapa Tuhan berbicara jangan ada padamu Allah lain? Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Ketika kita sibuk dengan hal-hal yang bukan kepada Tuhan, yang bukan kepada Allah, itu adalah suatu hal yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setiap hari memelihara kehidupan kita. Setiap hari Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Nafas yang baru, hal-hal yang baru setiap harinya. Namun lewat tingkah laku kita, lewat hal-hal yang kita lakukan, ternyata mendukakan hati Tuhan. Karena apa? Bangun pagi, mungkin kita lupa mengucap syukur atas rahmat Tuhan.
Tapi kita udah terlebih dahulu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Allah lain berbicara tentang kesibukan kita yang lainnya yang bukan tertuju kepada Tuhan, yang bukan memuliakan nama Tuhan. Mungkin Tuhan sudah kasih kita sepanjang minggu ini ada 7 hari untuk kita melakukan segala aktivitas rutinitas kita. Namun di hari yang ke-7 Tuhan mau kita itu berfokus hanya untuk memuji Tuhan. Mungkin lewat hal yang kita lakukan ini juga pada hari ke-7 kita tetap tidak untuk datang kepada Tuhan, namun kita melakukan hal-hal yang lain, itu sama saja mendukakan hati Tuhan. Kenapa saudara? Ingat, tadi saya sudah katakan, Tuhan setiap hari mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Adakah kita membalas kasih Tuhan itu dengan mengucap syukur pada saat bangun pagi hari? Atau sebaliknya malah kita mencari kesibukan. Bangun pagi kita tanpa mengingat suatu kasih Tuhan, kita langsung ambil hal-hal yang lain. Atau kita langsung mengurus kerjaan yang lain tanpa kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Itu adalah suatu hal juga yang menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam ke-10 firman Tuhan ini ada hal-hal yang lain lagi yang berbicara tentang penyembahan berhala ini. Namun di pembahasan pagi hari ini kita hanya membahas tentang Allah lain ini. Amin. Ternyata yang saya pelajari di sini, selain Allah yang kita sembah, ada Allah-Allah lain yang ada di sekitaran kita. Apakah itu? Mungkin kita bisa menebak di dalam kehidupan kita. Apa itu? Oke, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Nah, ketika firman Tuhan yang datang pada saat pagi hari ini datang pada kita, mungkin kita bisa mengoreksi setiap apa yang telah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, atau mungkin yang tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan datang pagi hari ini tidak suatu kebetulan, tidak suatu hal yang disengaja untuk saya menyampaikan ini kepada kita semua. Namun firman Tuhan saya sampaikan ini berdasarkan apa yang Tuhan mau. Saudara, terima kasih, puji Tuhan. Firman Tuhan saat pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.